Untuk konten-konten seperti ini harus ditertibkan karena mereka lah sebenarnya yang menyebabkan IHSG ini anjlok yang sebenarnya. Kenapa seperti itu? Protes tentang Indonesia gelap atau apapun itu, tapi kalian ini rawan ditunggangi. Dan saat itu ditunggangi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu, terutama untuk mencari keuntungan dengan cara menghancurkan IHSG, menimbulkan sentimen yang negatif, hingga akhirnya bisa mengeruk keuntungan di harga yang terbawah, terus mereka nanti akan bisa mendapatkan keuntungan saat harganya ini kembali normal. Saya pikir hanya orang-orang bodoh yang terus kemudian nggak menyadari hal itu tadi. Sakit jiwa orang yang ngomong seperti itu. Mereka nggak tahu kapasitas Muslim Learning sebenarnya. Dan ini saya katakan, coba tunjuk satu orang. Mau dari luar negeri juga silahkan. Nggak ada orang yang akan lebih baik. Pada kenyataannya dia yang berhasil membersamai kita melewati krisis kesehatan pandemi kemarin dan hal-hal yang terus kemudian terjadi saat tahun politik. Ini nggak segampang itu, tapi menggunakan militer untuk mengisi kedudukan sipil. Jika itu diperlukan dan bisa memberikan order kepada kegiatan dan proses berbangsa dan bernegara, saya akan mendukung sepenuhnya. Ketakutannya silahkan dialamatkan, berikan catatan, minta agar ini tidak terjadi lagi. Tapi isu Bu Sri Mulyani mundur dianggap sebagai sebuah pemicu atau salah satu pemicu IHSG kemarin anjlok hingga 7%. Dan banyak langsung pengamat politik pengamat politik apa ya? Kalau kita bilang oposisi, enggak juga. Ini pengamat politik yang suka bikin gara-gara. Nah, contohnya Rocky Gerung yang bilang Mei 98 terulang kembali. Yang kalau menurut saya enggak sepantasnya ada orang mengatakan sesuatu yang menimbulkan sebuah trauma di masa lalu dan seakan-akan berharap agar itu terulang kembali. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi dan bagaimana? Ada satu hal yang disembunyikan yang kalau menurut saya jika ini diselesaikan, ini akan membuat selesai dan membereskan semua permasalahan. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dan saya harus membuat konten ini karena kejengahan saya terhadap hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini imbas dan mengimbas turunnya IHSG hingga 7%. Turunnya IHSG sampai 7% ini, bahkan hampir menyentuh 8%, digadang-gadang karena isu Bu Sri Mulyani ini akan mengundurkan diri, tapi udah diklarifikasi. Cuma di satu titik, netizen ini masih menganggap rapotnya Bu Sri Mulyani ini dari zaman Pak Jokowi ini memang sudah merah dan memang sudah sepantasnya beliau ini mundur ataupun nantinya direshuffle menurut Indra. Itu netizen pengikut Rocky Gerung, Harsono Point dan sebagainya yang kalau boleh kita katakan tugasnya tuh nyari-nyari kesalahan. Begitu pula netizen ini. Bukan artinya begitu, begini loh. Ada loh ya orang-orang yang memang itu nggak selalu berpikiran negatif dan nggak selalu kontra dengan pemerintah, dan kami bukan buzzer, dan orang-orang seperti kami memang ada. Jadi jangan terus katakan bahwa saat kami di sini ikut mendukung pemerintah dan berharap semuanya itu stabil, terus kalian katakan kami ini buzzer. Enggak, malah kalian ini yang jumlahnya sedikit, cuman riuh di sosial media. Dan ini saya katakan kepada Pak Prabowo harus ditertibkan. Untuk konten-konten seperti ini harus ditertibkan karena mereka lah sebenarnya yang menyebabkan IHSG ini anjlok yang sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah gulungan sentimen. Dan hal-hal yang kemarin terjadi, oke, saya setuju kalau ternyata mau protes tentang Indonesia gelap atau apapun itu, tapi kalian ini rawan ditunggangi. Dan saat itu ditunggangi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu, terutama untuk mencari keuntungan dengan cara menghancurkan IHSG, menimbulkan sentimen yang negatif, hingga akhirnya bisa mengeruk keuntungan di harga yang terbawah, terus mereka nanti akan bisa mendapatkan keuntungan saat harganya ini kembali normal. Saya pikir hanya orang-orang bodoh yang terus kemudian nggak menyadari hal itu tadi. Saya ingin katakan bahwa yang dikatakan rapor merah, itu siapapun menterinya pasti akan mengalami kondisi di mana kemarin ada tahun politik. Semua orang ini berebut untuk menjelek-jelekan lawan politiknya, terus kemudian berusaha untuk mengangkat apa yang mereka anggap baik, yang ya sayangnya Indonesia ini dengan bodohnya menerapkan demokrasi dengan seperti apa yang mereka kira ini baik. Padahal dengan sosial media yang sekarang ini ada, ini hanya akan menambah semua kekacauan. Kalau orang bilang tentang kebebasan berpendapat, saya juga setuju. Tapi ini semua sudah kebablasan. Dan saya kira ini salah satu penyebab yang paling, ya saya bilang paling menyebabkan semua sentimen ini terjadi, dan akhirnya ya kita semua akan berharap ini semua dari sosial media seperti itu. Hukum betul memang harus direformasi, kepolisian betul, TNI terutama yang akhir-akhir ini juga menjadi sorotan, tapi nggak terus dengan melakukan bombardir dengan berita-berita yang negatif di sosial media dan terus berusaha untuk menjelekkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Ini akan membawa hasil yang diinginkan. Jadi kalau saya boleh katakan di sini, ini semua akan
selesai saat Pak Prabowo bisa menertibkan sosial media. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Itu kan apakah memang banyak juga netizen yang termasuk netizennya ya mungkin yang ke kontra sama pemerintah atau mungkin para pembenci Jokowi di beberapa kanal YouTube dan juga di sosial media X mengatakan bahwasanya memang Ibu Sri Mulyani ini agaknya memang mungkin sudah harus diganti dengan orang yang lebih berkompeten, karena track recordnya juga maksudnya sudah diberi kesempatan berkali-kali namun perkembangan ekonomi Indonesia ini Sakit jiwa orang yang ngomong seperti itu. Mereka nggak tahu kapasitas Bu Sri Mulyani yang sebenarnya. Dan ini saya katakan, coba tunjuk satu orang. Mau dari luar negeri juga silahkan. Nggak ada orang yang akan lebih baik. Saya nggak membabi buta membela Bu Sri Mulyani, tapi pada kenyataannya dia yang berhasil membersamai kita melewati krisis kesehatan pandemi kemarin dan hal-hal yang terus kemudian terjadi saat tahun politik. Ini nggak segampang itu. Kalaupun iya ada, saya pasti akan bertaruh kalau Pak Prabowo pasti akan tetap menginginkan Bu Sri Mulyani ada di balik ini. Beliau adalah yang paling mengetahui kondisi saat ini. Dan apapun yang terjadi, ini hanyalah orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Betul, memang ada orang-orang yang pintar dan cendekia yang berkomentar di X atau apapun itu, tapi lebih banyak sampah-sampahnya. Tapi kalau kita berbicara kebetulan, seolah bukan kebetulan, yang diisukan mundur bukan cuma hanya Bu Sri Mulyani, cuma juga ada Pak Airlangga Hartarto. Dan menurut Mas Denny Darko sendiri? Kalau Pak Airlangga saya pikir itu kedudukan politik ya. Kedudukan politis, bukan didasarkan dari sebuah pilihan skill ya. Bukan berarti Pak Airlangga di sini nggak memiliki skill, bukan. Tapi ada sebuah kedudukan jabatan yang memang orang ini memiliki sebuah bargaining politis yang bagus dengan koneksinya, dengan semua kemampuannya saat menjadi pengusaha, kecakapannya memimpin organisasi atau apapun yang pernah terjadi pada kehidupan sebelum beliau ini menjadi pejabat. Tapi ada orang yang memang menguasai keduanya. Saya pikir Pak Airlangga ini lebih kepada birokratisnya. Orang yang memiliki dan mengetahui hal-hal yang kalau diparkir di situ, dia bisa mengamankan banyak hal dan memiliki koneksi yang luar biasa. Nah, Bu Sri Mulyani ini nggak bisa apple to apple dengan Pak Airlangga. Kalau Pak Airlangga mungkin akan digantikan dengan seseorang yang perluannya di sini kan bisa berkoordinasi dan bisa memberikan sebuah, kalau kita bilang itu pekerjaan yang akan bisa dilakukan bersama-sama. Tapi kalau Bu Sri Mulyani, ini adalah orang yang dulu juga dipercaya oleh World Bank, seseorang yang memang dari usia sangat muda beliau ini sudah menunjukkan kecakapannya dalam mengelola keuangan. Dan kalau kita boleh berbicara tentang keberhasilan, lebih banyak keberhasilannya dibandingkan apa yang dituduhkan oleh mereka yang belum tentu benar adanya. Nah, kalau untuk tapi kalau kita berbicara tentang kenapa dua orang ini yang justru diserang isu akan mengundurkan diri gitu. Yaitu proksi. Ada di balik ini semua sesuatu yang nggak menyukai. Kenapa IHSG jatuh saat Pak Prabowo kemarin meresmikan smelter emas? Mengapa IHSG ini jatuh sedangkan negara-negara lain ini tidak? Negara lain itu siapa? Oke, kita pisahkan India dan China. Tapi selain itu, ini adalah negara yang ada di keteknya Amerika. Sebutin siapa aja di situ. Kalau enggak, ini adalah negara yang merupakan negara persemakmuran Inggris. Jadi kalau boleh saya katakan, Indonesia ini memang ditujukan untuk, yaitu tadi, kalau bengal sedikit pasti akan diberikan sebuah goyangan di perekonomiannya dengan melakukan sesuatu terhadap pasar modal yang ada di Indonesia. Berarti ada, kalau kita bisa bilang lagi sedang ada serangan negara luar di Indonesia. Bukan negara dalam arti negara ya, tapi sekumpulan orang yang mungkin ini ada di dalam satu negara. Jadi ini semua akan selesai saat Pak Prabowo menertibkan lalu lintas informasi yang sudah semrawut di Indonesia dan mencoba untuk berjumpa dengan Donald Trump dan melakukan mungkin bargaining politik agar ya para oligark yang ada di Amerika ini bisa ditertibkan untuk nggak mengacak-ngacak perekonomian Indonesia. Oke, selain ada isu mengundurkan diri dari dua menteri, Bu Sri Mulyani dan Pak Airlangga, ada juga isu reshuffle yang
agaknya mengarah ke Pak Budi Ari dan juga Bu Mutia sebagai kombigi. Yang mana di YouTube Hersu Beno seperti biasa, menurut beliau ini reshuffle ini akan dilakukan untuk menaikkan wakil menteri yang berasal dari Gerindra, dan isi menteri-menteri ini akan menjadi, maksudnya ya udah orang-orang Gerindra yang gampang diatur Pak Prabowo. Kalau orang-orang ini dianggap tidak cakap, ya silakan ya. Terutama Budi Ari yang sudah sangat syarat dengan kontroversi, yang kalau saya katakan, kecuali dia memegang daftar dosa orang-orang di masa lalu atau masa sekarang gitu, udahlah reshuffle aja. Sebenarnya nggak masalah dan malah akan menaikkan popularitas dari Prabowo Gibran. Mutia Hafidz itu mungkin kita harus menelisik lebih jauh seperti suaminya ini siapa dan dia melakukan bisnis apa selama ini. Tapi saya nggak mau berkutat dengan itu dan ingin mengatakan bahwa kecurigaan ini akan digantikan oleh kader Gerindra itu terlalu berlebihan. Saya pikir seseorang saat terus kemudian digantikan, wakil ini naik, tapi nggak ujuk-ujuk dia akan terus menjadi menteri. Saya pikir akan dicarikan tetap pengganti untuk posisi menteri yang memang kapasitasnya menteri. Jadi saat seorang wakil ini menggantikan, itu tentu saja satu, saat ada kekosongan, kedua mungkin saat dia ini ya meninggal dunia dan sebagainya, otomatis itu kekosongan juga. Tapi jika ternyata ini mengundurkan diri, pasti itu langsung kayak udah ada langsung gantinya gitu. Tapi sampai hari ini Pak Prabowo pun belum mengumumkan akan ada reshuffle, walaupun sudah banyak isu reshuffle ini yang tersebar. Ya tentu saja, ini mungkin dugaannya kan pasti, mereka akan bertahan sampai Lebaran dan sebagainya. Melakukan sebuah perubahan besar di saat Ramadan seperti ini, saya pikir juga bukan sebuah keputusan yang bijak. Oke, tapi apakah benar maksudnya pada akhirnya orang-orang yang direshuffle oleh Pak Prabowo ini seperti yang pendidikan tinggi? Iya, yang disuruh mundur katanya. Kemungkinan bisa kita lihat orang-orang yang nanti akan direshuffle ini, apakah benar sosok-sosok yang justru tidak patuh dengan Pak Prabowo karena dengan Iya, sebaiknya kalau nggak patuh sama Pak Prabowo, buat apa kan menteri itu membantunya presiden? Tapi banyak juga yang bilang ya kalau hanya nggak patuh aja kan sebenarnya kalau dia masih cakap mengisi tempatnya harusnya tetap secakap apapun mempertahankan. kalau nggak patuh artinya tidak ada koordinasi. Kalau nggak ada koordinasi mau secakap apapun ini pasti akan berantakan. Jadi kalau saya pikir harus diganti siapapun dia dan siapapun, maksudnya apapun ya di sini kedudukannya. Ya tapi maksudnya banyak netizen yang menilai kayak berarti Pak Prabowo ini terlalu kalau kita bilang terlalu militer gitu. Dia hanya maksudnya mempertahankan orang-orang yang patuh tapi tidak mempertimbangkan kecakapannya begitu. Oke, saat Bekasi kemarin banjir, terus kemudian ada banjir juga di Jawa Barat. Yang turun tangan pertama mendampingi Basarnas siapa? Militer. Militer ini terlatih untuk keadaan darurat, untuk mengamankan semuanya hingga kondisinya ini baik-baik saja, baru sipil akan masuk ke situ. Saya pernah katakan dan katakan berulang kali bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi dwi fungsi ABRI atau apalah kalian mengatakan, saya tidak setuju jika itu seperti dulu. Tapi menggunakan militer untuk mengisi kedudukan sipil. Jika itu diperlukan dan bisa memberikan order kepada kegiatan dan proses berbangsa dan bernegara, saya akan mendukung sepenuhnya. Ketakutannya silahkan dialamatkan. Berikan catatan, minta agar ini tidak terjadi lagi. Tapi dengan kita mengatakan, ini fungsi ABRI otomatis ini akan mengembalikan seperti Orde Baru, itu terlalu picik. Sehingga kalau saya ingin katakan di sini, apapun langkahnya untuk militer, saya pikir ini adalah sebuah cara untuk Pak Prabowo membangun order atau aturan. Terakhir ya, kalau kita berbicara tentang reshuffle ini kan maksud sebenarnya selain nama-nama tadi tuh sebenarnya banyak dari menteri-menteri yang diisukan akan direshuffle. Tapi menurut Mas Dini Darko sendiri, apakah benar akan terjadi reshuffle dalam waktu dekat ini? Inilah yang terjadi jika masyarakat awam itu bisa berkomentar ke dalam setiap langkah politik yang ya silahkan. Kalau mereka mengerti, kalau mereka mengamati, menghabiskan waktu paling enggak 5-10 jam seperti saya sehari untuk melihat perkembangan dan terus kemudian ikut berkomentar. Jadi saat saya mengatakan seperti ini, warga negara kan berkomentar, oke. Tapi kalau mereka ini dibiarkan berkomentar, mereka ini maunya drama. Reshuffle-nya harus besar-besaran. Nggak bisa melakukan tugas langsung harus diganti. Apakah seperti itu? Melakukan atau menjalankan kegiatan bernegara pada pejabat-pejabat nggak segampang itu. Maka kalau menurut saya percuma menyenangkan mereka karena mereka ini hanya ingin ada drama. Setelah di reshuffle nanti mereka ingin ada drama lagi. Dan ini saatnya Pak Prabowo bertangan besi, menertibkan semua dan nggak harus membuat masyarakat ini mencintainya. Anda sudah presiden, malah dengan menuruti seperti ini hanya akan menambah kekisruan. Mereka ini akan semakin gila kesananya. Maka harapan dari saya adalah
mungkin harus diterbitkan sebuah undang-undang mengatur komentar atau kita bermasyarakat di sosial media. Misalkan orang-orang ini nggak boleh menggunakan anonim. Dia harus menunjukkan jati dirinya. Dan hanya orang-orang memiliki KTP, yang artinya mereka ini sudah dewasa. Dan kalau mereka memang harus berkomentar, kita harus menanyakan tanggung jawabnya. Maka dengan ini harapannya, ini semua akan lebih tertib. Dan nggak usah dibandingkan dengan negara lain. Kita akan berbeda. Dan kita akan meraih kejayaan kita dengan cara yang berbeda pula. Saya kira ini cukup. Dan saya sangat prihatin dengan kondisi sosial media yang semakin hari semakin berantakan. Semakin orang bisa berkomentar semau mereka dan masih berpikir kalau ini semua masih masa-masa pilpres, di mana semuanya bisa digonta-ganti atau presiden ini masih bisa digantikan oleh seseorang yang mereka inginkan. Ingat, kita sudah mendapatkan presiden wakil presiden kita dan tugas kita adalah menjaga ketenangan, order, keamanan, dan memastikan kita bisa terus membangun. Betul, jika ada hal yang tidak benar, kita akan suarakan. Kita protes dan kita upayakan perubahan. Tapi tidak dengan cara yang seperti sekarang. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.